Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai pelajaran dengan membacakan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini mau belajar tentang misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Di situ ada ibu kirim tentang gambar tuh ya. Coba dilihat dulu gambarnya. Coba kalian jelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Ada yang bisa? Gambar yang pertama gambar gua, Bu. Terus yang kedua itu gambar apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi di sini Ibu akan coba jelaskan ya. Yang pertama itu ada gambar gua, ya benar. Nah, itu adalah tempat Nabi Muhammad bertahanus, di mana kemudian turunlah malaikat Jibril dengan izin Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, gua itu namanya adalah Gua Hira. Dan peristiwa tersebut dinamakan Malam Nuzul Al-Quran. Kemudian di gambar yang kedua itu adalah tentang kebiasaan masyarakat Mekah yang menyiksa budak dan juga wanita. Nah, di sini Ibu mau kalian membuat dua pertanyaan. Nanti kalau udah pertanyaannya itu ditukarkan ke kawan sebelahnya, terus dijawab ya. Udah, Ibu kasih waktu 5 menit, bisa dikerjakan dari sekarang. Udah selesai? Ya, Bu. Sekarang tukarkan pertanyaan dari kalian ke kawan sebelahnya. Itu kan ada pertanyaannya, coba cari jawabannya, nanti habis itu dibacakan ya. Ya, Bu. Udah, coba bacakan, Nur Aini bacakan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apa prioritas dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah? Jawabannya, mengajarkan ketauhidan. 2. Kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. 3. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Jawabannya, pada umumnya masyarakat tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan banyak dari tokoh masyarakat yang menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang ajaran Islam yang membuat masyarakat terpengaruh dan menimbulkan fitnah sehingga ajaran tersebut ditolak. Ya, baik, terima kasih. Di sini Ibu mau menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama itu adalah prioritas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, tadi ada 3 ya yang dijawab. Nah, Ibu akan menambahkan 2 jawaban lagi. Yang pertama itu merubah perilaku masyarakat jahiliyah, dan yang kedua itu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang respon masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, respon dari masyarakat Mekah pada saat itu sangat jelas sekali menolak ya, dengan alasan bahwasanya yang pertama itu ketakutan kehilangan kekuasaan. Karena mereka berpikir kalau mereka itu percaya tentang ajaran dari Nabi itu, maka mereka berpikir mereka itu harus tunduk atau patuh terhadap perintah dari Nabi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu alasannya hilangnya status sosial. Nah, kalau di dalam Islam itu kan tidak mengajarkan yang namanya sistem kasta atau tingkatan ya. Jadi semuanya itu sama. Jadi di situ mereka takut bahwasanya status sosial mereka itu disamakan dengan budak yang jauh di bawah mereka. Kemudian yang ketiga itu hilangnya perdagangan patung. Nah, mereka itu kan menyembah berhala. Jadi membuat patung itu merupakan salah satu mata pencarian utama mereka. Jadi kalau seandainya mereka mengikuti ajaran dari Islam yang tidak menyembah patung, otomatis mereka ketakutan bahwasanya mata pencarian mereka yang pertama itu kan membuat patung. Jadi mereka takut kalau seandainya mereka tidak membuat patung lagi, mereka takut nanti nggak ada mata pencarian dan bisa jadi pengangguran seperti itu.
Baik, mungkin itu saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan dibacakan beserta jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ditulis oleh Inur. Apa tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW? Penghinaan, ancaman, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy, rujukan harta, kedudukan, dan wanita, membujuk Nabi untuk bertukar, berakidah dan benar dan kuat. 4. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. 5. Kesetaraan derajat. Sudah, baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit lagi jawaban tentang pertanyaan tantangan dan rintangan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, ada beberapa tambahan sedikit dari Ibu, yaitu yang pertama, masyarakat Quraisy ini membujuk dan memprovokasi paman dari Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk menentang Rasulullah. Kemudian menghasut masyarakat Mekah dengan isu-isu yang dapat menimbulkan fitnah. Kemudian pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Dan yang terakhir itu mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kedudukan Islam atau orang Islam untuk datang ke negara mereka. Baik, itu saja. Silahkan kembalikan soalnya ke temannya masing-masing. Baik, dari materi kita hari ini apakah sudah dapat dipahami? Kalau sudah, di sini Ibu mau bertanya ya. Pertanyaannya itu satu aja. Jadi siapa aja boleh jawab. Pertanyaan itu tentang apa manfaat mempelajari tema dari pelajaran kita hari ini. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangannya. Ada? Ya, silahkan Nur Aini. Manfaat mempelajari tema ini adalah kita dapat mengetahui usaha di balik keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan peristiwa tersebut dapat dijadikan ibrah dan pelajaran agar kita bisa mencontoh akhlak dan keimanan Nabi dalam kehidupan beragama, sosial, dan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih, itu tadi jawabannya benar sekali. Jadi sekian dari pelajaran kita hari ini. Ibu mau ngasih tugas untuk minggu depan, yaitu kalian harus menghafal Quran Surah Al-A'la ayat 1 sampai 5 sama Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Itu nanti minggu depan ya dihafal. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.